Dan itu malunya setengah mati di seluruh Jepang kalau ini terbuka. Dan soal surat kematian itu dengar-dengar di Rismond akan sulit keluar sepertinya teman-teman. Akan sulit untuk mengelak atas tuduhan ijazah palsunya. Wah, ini semakin menarik ya teman-teman ya. Betul nggak Bapak Ibu? Semakin menarik ya. Nah makanya saya bilang sama teman-teman semua Bapak Ibu ya, setiap video yang saya upload tolong dibagikannya supaya banyak orang yang tahu ya apa yang selama ini mereka kerjakan. Teman-teman, buat Bapak Ibu semua ya, ayo kita tonton video ini secara full ya dari dokter ini ya. Dia itu seorang peneliti yang bukan abal-abal guys. Ya kita dengerin dengan seksama. Sekali lagi saya minta tolong untuk di-share sebanyak-banyaknya supaya orang pada tahu. Disembunyikan Ayo oleh kita intelijen dengarkan ya. itu omong kosong semua. Dia menyembunyikan bahwa dia tidak mengerjakan disertasinya. Wah. Kita kirim email semua secara terpisah. Yaitu tadi dapat konfirmasi semuanya nggak ada. Semuanya tidak ada. Dan terakhir saya masih penasaran. Kita email lagi ke penerbit jurnalnya. Yang daftar jurnalnya yang ada tertulis ini di list projectnya senseinya. Kita dapatkan informasinya adalah tidak terpublikasi jurnalnya. Pulang 2007 dan 2008, nah ya terbitlah surat kematian. Ini penipuannya berlapis-lapis. Wow, kalau saya melihat kalau dia membuat dugaan penipuan ya. Dugaan penipuan dia mengirimkan surat ke Yamaguchi, itu yang bikin malu itu bukan universitas tapi profesornya. Nah dia lupa bahwa profesornya itu yang mendidiknya. Dan itu malunya setengah mati di seluruh Jepang kalau ini terbuka. Dan soal surat kematian itu dengar-dengar udah mulai disidik juga sama kepolisian. Dari awal kan kita sudah dapatkan itu. Wah parah. Jadi benar itu ya, bukan parah. Ya. Diduga benar, diduga kuat benar. Bukan diduga lagi. Bukan diduga lagi. Kalau bukan diduga lagi, terus apa dong? Wah, ini seru kan? Yuk kita lanjut ya. Nah, kita dengarin lagi, sambung ya teman-teman ya. Itu waktu email pengecekan akademik yang kita lakukan, itu membuka tabir 15 tahun ini. Bahwa ternyata informasinya orangnya masih ada. Masih hidup. Iya, sementara dokumennya di sana sudah di close bahwa orangnya sudah meninggal. Seperti itu yang kira-kira yang... Jadi waktu diinvestigasi, ditelusuri jejaknya di Yamaguchi. Ini gimana ini? Agak kesulitan tadinya karena orangnya udah meninggal. Gitu. Betul. Ya? Jadi dugaan saya karena dia ada seseorang siapakah yang mengirimkannya ini ke Yamaguchi. Nah pertama yang menerima itu kan profesornya. Karena profesor itu yang bertanggung jawab atas baik proses belajar hidup dan sebagainya itu dia yang belajar. Kita mengurus berbagai macam harus rekomendasi senseinya kita. Iya, senseinya kita, profesornya kita tuh. Bahkan kalau kita ada kejadian apapun yang ditelepon polisi itu senseinya. Jadi tidak ada urusan dengan universitas senseinya. Nanti senseinya yang akan tanya ada masalah apa. Nah, kira-kira kalau dia mengirimkan surat ke bagian akademik di universitas, terutama fakultas engineeringnya, itu diterima lah oleh senseinya. Senseinya langsung putuskan bahwa karena kalau dia sudah meninggal ya tidak bisa ujian, dia tidak bisa ujian. Inilah yang selama ini saya bilang kepada mereka atau teman-teman semua bahwa sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Rupanya yang selama ini dia nuduh-nuduh Pak Jokowi ijazah palsu, mereka nggak berani juga untuk melaporkan Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi memegang ijazah palsu, ya kan? Tapi paling lucu orang ini, mereka justru mengatakan kepada Pak Jokowi, tunjukkan loh ijazahmu. Lah, kamu kok yang kamu yang menuduh kalau ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, mestinya kamu yang punya yang aslinya. Seperti mereka ini. Mereka menuduh si Rismond bahwa Rismond ini adalah punya ijazah palsu, ya. Dan mereka langsung melaporkan ke pihak berwajib dengan disertai oleh bukti-bukti. Bahkan bukti kematian pun mungkin ada di situ, ya kan? Wah, ini parah banget sih, ya kan? Makanya teman-teman, aku yakin nih orang-orang yang selama ini bersekongkol dengan mereka, orang-orang yang selama ini sudah dicuci otaknya oleh si Rismond, Suryo dan lain sebagainya itu, pasti
Wah, aku nggak tahu deh, entah mereka masih bilang lagi turmul atau segala macam. Kasihan lah kalian, serius. Ini kasihan bener. Kalian harus robah mindset kalian. Jangan karena ada dengki, dendam dan segala macam, tapi ininya kalian nggak kepake. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, tolong video ini disebarluaskan sampai ini benar-benar ditelusuri. Betulkah yang Rismon lakukan ini sampai dia harus membuat surat kematian? Nah, menurut teman-teman gimana? Ya kan, seru kan? Coba komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk di-share banyak-banyak teman-teman.